Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Furqan Hasbi dari SD Negeri Kabupaten 1 Kecamatan Tarung. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Bapak Imam Budianto SPT SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi Pak Arif. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Pak Imam, pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya ke kelas Pak Imam untuk melakukan observasi. Iya. Adapun tujuan dari percakapan pra-observasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Imam lakukan di dalam kelas. Kenapa saya melakukan proses percakapan pra-observasi? Karena untuk lebih mempersiapkan Pak Imam dalam melaksanakan proses pembelajaran ketika dilaksanakannya proses observasi. Pak Imam, ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan percakapan pra-observasi kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Imam capai ketika melaksanakan pembelajaran nanti Pak Imam? Iya, baik Bapak Arif. Pertama, ini mendasari dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya rancang, yaitu pada tema 6, subtema 2 terkait dengan energi dan perubahan energi. Pada pembelajaran 5 ini saya tujuannya di dalam perencanaan ini yang pertama, dengan membaca siswa mampu mengidentifikasi informasi terkait pemanfaatan energi secara lisan atau tulis dengan cepat. Kemudian yang kedua, dengan mengidentifikasi informasi pada teks, siswa mampu menyampaikan pokok-pokok informasi terkait energi secara lisan ataupun dengan tulisan dengan cepat juga. Kemudian yang ketiga, dengan pengamatan gambar, siswa mampu mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan kewajiban dalam menggunakan energi dengan baik secara tepat. Kemudian yang keempat, dengan menulis, siswa mampu memberikan contoh pengalaman dalam menunjukkan perilaku yang menjalankan kewajiban dalam menggunakan energi. Kemudian yang kelima, dengan mengerjakan soal, siswa mampu mengidentifikasikan satuan waktu, jam, dan menit dengan tepat. Kemudian yang keenam, yang terakhir, dengan latihan soal, siswa mampu menentukan satuan waktu, jam dengan tepat. Begitu Bapak. Baik Pak Imam, itu tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai. Kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran itu strategi dan metode apa yang akan Anda lakukan nanti Pak Imam? Iya, strategi atau pendekatan dan metode yang saya akan lakukan yaitu yang pertama, pendekatan dengan menggunakan scientific. Kemudian untuk strateginya cooperative learning, untuk tekniknya example non example. Kemudian metode saya akan merancang dengan pemakaian permainan, kemudian penugasan, tanya jawab, juga ceramah dan diskusi siswa. Demikian. Baik, bisa digambarkan sedikit Pak Imam tentang nantinya proses pembelajaran di kelas yang akan Anda sampaikan itu seperti apa? Yang pertama, pendahuluan. Saya akan biasa pertama penyampaian salam, kemudian menanyakan kehadiran siswa, mengecek kehadiran siswa, kemudian dilanjut dengan bersama-sama doa yang biasanya dipimpin oleh salah satu seorang siswa yang bersedia untuk menjadi doa itu. Kemudian menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan lagi, tujuan belajar, kemudian rencana penilaiannya, kemudian membuat komitmen tentang karakter apa yang mau mereka tunjukkan sepanjang proses
proses belajar mengajar. Kemudian saya akan bercerita bersama seorang siswa, lalu meminta seorang siswa untuk menceritakan kembali pelajarannya kemarin, kemudian menghubungkan cerita tadi dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Kemudian 5 menit biasa literasi membaca saya sampaikan kepada anak. Nanti setelah selesai memberikan kesempatan siswa untuk membacakan apa yang telah ditulis tetapi yang telah dibaca. Kemudian yang terakhir pada tahap observasi itu memberikan prolog masukan pada kegiatan inti. Kemudian pada kegiatan inti itu 150 menit. Yang pertama siswa membaca tema dari bacaan-bacaan tadi. Tujuannya supaya anak itu gemar membaca, literasinya lebih kuat selama 5 menit juga pada tadi. Kemudian setelah membaca siswa mengidentifikasi istilah dan informasi terkait teks bacaan. Kemudian dilanjut dengan menyimak penjelasan dari saya tentang istilah-istilah tersebut. Dengan melakukan jawab tadi itu berharap supaya siswa bisa memberikan informasi atau mengidentifikasikan apa yang didengar atau yang dibaca di teks tersebut. Kemudian siswa diminta menceritakan kembali untuk alarmnya atau pemikiran penangkapan dari siswa tersebut. Kemudian siswa menjawab soal-soal pada lembar kerja yang nanti saya bagikan. Kemudian yang terakhir, setelah berarti penilaian yang saya itu ada bermacam-macam, ada secara akademik juga secara sikap